Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Ya, topik pada perkuliahan kali ini adalah dimensi-dimensi struktur organisasi. Saya mengambil topik ini, materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke pembahasan apakah struktur organisasi itu. Ya, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai, kalau menurut Robbins ya, di tahun 1990, how tasks are allocated, who report to whom, and the formal coordinating mechanism and interactions pattern that will be followed. Kemudian masih menurut Robbins di tahun 1994, tidak ada kesepakatan umum di antara para teoretikus mengenai apa yang saya ulangi lagi. Tidak ada kesepakatan umum di antara para teoretikus mengenai apa yang diartikan sebagai struktur organisasi. Ya, menurut Hodge di tahun 1997, struktur organisasi mengacu pada hubungan di antara elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi di mana mereka berada. Ya, menurut McFarland, organization structure, we mean the pattern, a network of relationships between the various positions holders. Dan menurut Bursanto, struktur adalah cara bagaimana sesuatu itu disusun. Jadi, struktur organisasi dapat diartikan sebagai cara bagaimana suatu organisasi itu disusun. Seperti itu Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke 3 dimensi struktur organisasi. Ada kompleksitas, ada formalisasi, dan ada sentralisasi versus desentralisasi. Oke, kompleksitas. Ya, poin A. Kompleksitas merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Diferensiasi horizontal mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal antara unit-unit. Diferensiasi vertikal merujuk pada kedalaman hierarki organisasi. Dan diferensiasi spasial meliputi tingkat sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis. Menurut Robbins di tahun 1994. Oke, masih terkait dengan kompleksitas. Menurut Kusdi di tahun 2011, kompleksitas struktur menggambarkan derajat diferensiasi dalam suatu organisasi, baik diferensiasi horizontal, vertikal, maupun spasial. Peningkatan salah satu dari jenis diferensiasi ini secara otomatis akan menambah kompleksitas struktur sebuah organisasi. Ya, misalnya kalau ada unit lain yang bertambah kan makin kompleks ya di sebuah organisasi Mas dan Mbak. Oke. Ya. Masuk ke diferensiasi organisasi. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dalam kajian kompleksitas organisasi, terdapat 3 bentuk diferensiasi, yaitu horizontal, vertikal, dan spasial. Oke. Diferensiasi horizontal merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. Menurut Robbins di tahun 1994, semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi tersebut. Oke, masih terkait dengan diferensiasi horizontal. Bukti nyata pada organisasi yang menekankan diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan departementalisasi.
Spesialisasi merujuk pada pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan suatu individu. Spesialisasi fungsional sama dengan spesialisasi pada pembagian kerja, sedangkan spesialisasi sosial sama dengan spesialisasi pada individu. Ya, menurut Robbins di tahun 1994, departementalisasi adalah cara organisasi secara khas mengkoordinasikan aktivitas yang telah didiferensiasi secara horizontal berdasarkan fungsi, geografis, produk, atau proses. Diferensiasi horizontal terjadi akibat berkembangnya beragam unit dalam organisasi berdasarkan orientasi pekerjaan, sifat tugas-tugas di dalamnya, serta latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Diferensiasi horizontal melahirkan spesialisasi dan departementalisasi ya. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, menurut Kusdi di tahun 2011, spesialisasi merujuk pada pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan seorang individu dalam organisasi yang bentuknya terdiri dari spesialisasi fungsional, memecah-mecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang sederhana dan repetitif, division of labor ya. Dan spesialisasi sosial merujuk pada spesialisasi orang, organisasi merekrut seorang ahli untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bersifat khusus, misal analis keuangan. Oke, yang menurut Kusdi di tahun 2011, departementasi merujuk pada pengelompokan berdasarkan spesialisasi-spesialisasi yang ada dalam organisasi, baik spesialisasi fungsional maupun sosial yang dapat dilakukan berdasarkan jumlah orang, fungsi, produk atau jasa, klien, geografis, atau proses. Ya, masuk ke pembahasan terkait dengan diferensiasi vertikal. Ya, menurut Robbins di tahun 1994, merujuk pada kedalaman struktur, makin banyak tingkatan yang terdapat di antara top manajemen dan tingkat hierarki yang paling rendah, makin besar pula terjadinya distorsi dalam komunikasi dan makin sulit mengkoordinasikan pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta makin sulit pula bagi top manager untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Ya kan semakin semakin dalam gitu ya, susunan struktur organisasinya Mas dan Mbak. Jadi ya bisa dibayangkan makin kompleks dan makin panjang birokrasinya. Faktor yang paling menentukan terhadap tingkat diferensiasi vertikal adalah rentang kendali. Ya, rentang kendali atau span of control. Ada beberapa poin yang menurut Robbins di tahun 1994. Ya, yang pertama, menetapkan jumlah bawahan yang dapat diatur dengan efektif oleh seorang manajer. Jika rentangnya lebar, poin berikutnya, para manajer akan mempunyai banyak bawahan yang melapor kepadanya. Poin berikutnya, jika sempit, para manajer hanya mempunyai sedikit bawahan yang melapor. Dan yang poin berikutnya, jika hal-hal lainnya dianggap sama, makin kecil rentangnya, makin tinggi organisasinya. Oke, masuk ke diferensiasi spasial. Menurut Robbins di tahun 1994, ya ada beberapa poin. Poin pertama merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis. Poin berikutnya, diferensiasi spasial dapat dilihat sebagai perluasan dari dimensi horizontal dan vertikal. Artinya adalah memungkinkan untuk memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis.
Pemisahan ini mencakup penyebaran jumlah dan jarak. Oke, masuk ke poin B, formalisasi. Ya, merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan atau diformalisasikan untuk mengatur para pegawainya. Jika sebuah pekerjaan distandarisasikan atau diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan sudah memiliki kejelasan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana harus mengerjakannya. Formalisasi adalah suatu ukuran tentang standarisasi. Ya, ini ada poin terkait dengan hubungan formalisasi dan kompleksitas. Jadi, diferensiasi horizontal tinggi, pegawai tidak profesional, formalisasi tinggi. Sedangkan diferensiasi horizontal tinggi, sedangkan pegawai profesional, maka formalisasinya rendah. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, ukuran formalisasi. Formalisasi akan diukur dengan menentukan apakah organisasi tersebut mempunyai manual, instrumen, kebijakan, dan atau prosedur. Jadi, ini maksudnya manual kebijakan dan atau prosedur ya Mas dan Mbak ya. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Jika kita berbicara mengenai formalisasi, maka kita merujuk pada peraturan tertulis organisasi. Ya, pada peraturan tertulis organisasi. Standarisasi ya, Mas dan Mbak. Oke, keuntungan standarisasi. Standarisasi perilaku dalam suatu organisasi akan mengurangi keanekaragaman tindakan pegawai yang tidak terkait dengan pencapaian tujuan. Memudahkan koordinasi antar pegawai dan adanya penghematan biaya, waktu, tenaga. Ya, jadi contohnya standarisasi ini ya, format surat gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah standar kan enak, tinggal pakai standar atau format itu aja ya Mas dan Mbak ya. Dalam misalnya surat menyurat di lingkungan internal organisasi. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Ya, ini ada beberapa poin terkait dengan teknik-teknik formalisasi. Ada seleksi, ada persyaratan peran, ada peraturan, prosedur, kebijaksanaan, ada pelatihan, ada ritual. Oke, masuk ke poin C, sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Hambatan pada sentralisasi ada beberapa poin ya. Ya, ada hanya memperhatikan struktur formal dan bukan dengan struktur informal. Ya mungkin maksudnya itu kaku gitu ya. Memperhatikan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Ya, konsentrasi pada seseorang, unit atau tingkat seperti itu Mas dan Mbak. Jadi yang ini memperhatikan kebebasan dalam pengambilan keputusan ini terhambat gitu ya pada sentralisasi. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, masuk ke keuntungan desentralisasi. Desentralisasi meminimalisasi kelemahan dari keterbatasan manajer terhadap penguasaan jumlah informasi. Dapat menanggapi perubahan dengan cepat, memberi masukan lebih rinci bagi pengambil keputusan, memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan, dan memberi peluang pelatihan bagi manajer tingkat rendah. Oke, sedangkan keuntungan sentralisasi, ya ada beberapa poin. Ada keputusan yang diambil secara terpusat akan bersifat komprehensif organisasi secara menyeluruh. Ya namanya sentralisasi ya. Kalau pimpinan memutuskan A ya semua
bawahan, semua pihak akan mematuhi A tersebut. Berikutnya ada lebih efisien, proses pengambilan keputusan lebih sedikit. Ya, karena yang mengambil keuntungan itu pimpinan, jadi beberapa orang atau mungkin hanya satu orang gitu ya. Kemudian lebih efektif, pengambilan keputusan lebih terarah pada pencapaian tujuan utama, pengambilan keputusan lebih terarah pada pencapaian tujuan utama organisasi secara menyeluruh. Ya, karena memang sentralisasi, jadi orang yang mengambil keputusan sedikit gitu ya, jadi bisa lebih terarah pengambilan keputusannya. Jadi ya based on tujuan yang ingin dicapai gitu ya, maka memutuskan ini, misalnya seperti itu Mas dan Mbak. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.